Halo guys, kembali lagi di channelku. Aku dapat email dari aninaifarid@gmail.com. Gak ada namanya guys, tanpa nama. Langsung aja, let's go. Hai kasih, aku mau cerita suatu pengalaman seram yang kualami sendiri. Aneh, tapi benar-benar aku alami. Tidak hanya itu, terkadang hal yang sangat aneh pun aku alami. Saat itu, aku sedang bermain di taman yang indah dengan kebun bunga dan bermacam-macam permainan. Banyak anak-anak yang senang, asik bermain di sini bersama keluarganya. Aku menuju ke taman hanya seorang diri saja, tidak bersama ibu, ayah, atau temanku. Hanya seorang diri, tanpa ditemani siapapun. Aku jelas sangat berani, karena taman itu dekat dari rumahku, sangat dekat, hanya berseberangan. Tapi saat aku ke taman, hari itu tidak ada orang sama sekali. Senyap, sunyi, tanpa canda tawa pengunjung. Tidak seperti hari-hari biasanya yang ramai. Aku asik bermain sendiri. Semua permainan aku mainkan dengan leluasa, tanpa menunggu orang. Tetapi tiba-tiba, langkah mungil mendekatiku. Seseorang yang sama sekali tidak kukenal mendekat padaku. Dia anak yang terlihat seumuran denganku. Anak itu tidak memberiku senyuman. Dia hanya berbicara, mengajakku untuk ikut dengannya ke sebuah bukit yang indah. Karena aku penasaran dengan bukit yang dimaksudnya, aku antusias ikut dengannya. Setelah sampai, seolah-olah hanya sekejap mata, anak itu tiba-tiba saja menghilang dari sampingku. Aku bingung, semuanya adalah bukit indah. Aku tidak tahu kemana arah jalan pulang. Meski bukit ini indah, tapi aku hanya seorang diri, tanpa siapapun yang menemani. Bahkan aku tidak tahu ini di mana dan wilayah apa. Saking takutnya aku pun menangis. Tidak ada orang sama sekali di sana. Aku berlari sekuat tenaga untuk berusaha keluar dari bukit ini. Tiba-tiba anak tadi mencegatku, tapi kini wajahnya berubah menjadi sangat mengenaskan. Dia menarik tanganku yang berusaha berlari darinya. Tangannya sangat erat, mencengkram tanganku. Aku tidak bisa berlari. Aku hanya bisa berteriak, meminta tolong. Aku hampir pingsan melihat wajahnya yang menyeramkan itu. Anak itu menatap dan berteriak padaku. Dia memintaku untuk tetap menemaninya di bukit ini. Tiba-tiba tubuhnya menjadi tinggi dan patah-patah. Aku tidak kuasa menahan rasa ketakutanku. Aku berteriak meminta pertolongan. Aku pun meronta juga menangis sejadi-jadinya. Dia tetap tidak melepaskan tanganku. Tiba-tiba dia terdiam, menunduk. Aku ikut diam, karena aku pikir ini akan segera berakhir. Ternyata dia berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Berbisik kepadaku dengan suara yang sangat berisik dan kacau. Tidak terdengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Aku pun pingsan karena sangat syok. Aku terbangun dari tidur dengan air mataku. Seorang gadis dewasa membangunkanku dari pingsan. Aku sangat syok dan ketakutan karena peristiwa yang terjadi tadi. Gadis itu pun menenangkanku yang masih dalam keadaan ketakutan. Gadis dewasa itu melarangku untuk bermain ke bukit. Ternyata sudah ada banyak sekali anak-anak kecil yang menjadi korban di bukit itu. Kebanyakan dari anak kecil itu meninggal karena jatuh dari ketinggian. Gadis baik itu mengantarku sampai ke rumah. Aku pun merasa aman ketika sudah mendapat pelukan dari ibu. Itulah cerita dari aninaifarid@gmail.com. Thanks ya udah kirim cerita ke aku. Bagi yang belum, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim email ke aku. Sekarang ada email dari alikakhadizah@gmail.com. Namanya Alika. Langsung aja, let's go. Assalamualaikum.
Hai kasih, aku ingin menceritakan sesuatu kepada kakak. Tapi sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diriku dulu. Namaku Alika. Pengalamanku ini adalah kisah nyata yang kualami. Pada hari itu, di mana aku sedang bosan di dalam rumah, aku pun pergi dari rumah untuk keluar. Aku menuju ke taman umum, tempat bermainnya anak-anak seperti biasa. Di sana nampak sepi, hanya ada beberapa anak saja. Tapi aku keluar tidak sendirian. Aku keluar bersama temanku sore itu. Setelah puas bermain, sore menjelang maghrib, aku pun pulang. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Karena taman dan rumahku saling berdekatan, aku bisa melihat ada seseorang yang sedang bermain ayunan. Orang yang menaiki ayunan memiliki rambut yang sangat panjang. Tidak hanya itu, orang itu pun memiliki wajah yang sangat pucat. Orang itu terlihat sedang sedih dan merenungi sesuatu karena kepalanya yang menunduk. Agar aku tidak semakin takut, aku segera mengalihkan pikiran ke hal lain. Kemudian, aku pun tidur. Keesokan harinya, aku sudah melupakan apa yang kulihat kemarin di taman dengan cara makan bersama ibu dan ayah. Sore harinya, aku ke taman lagi. Sudah tidak mengingat kejadian kemarin. Aku ajak semua teman-temanku nongkrong dan ngobrol bersama. Tapi apalah daya, mereka bilang tidak bisa ikut denganku. Aku pun pergi sendirian. Aku sendirian saja bermain di taman. Saat itu jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Semua orang yang sedang asik bermain di taman segera pulang ke rumah. Karena matahari yang sudah semakin tenggelam dan hari yang semakin gelap, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak. Dia tampak sedih, menunduk, dan berjalan lemas. Aku merasa tidak ada satupun orang yang menyadari keberadaan anak itu. Hanya perasaanku saja atau memang benar? Aku pun mendekati anak itu dan bertanya, "Kok kamu sendirian deh?" Tapi anak itu tidak menjawab pertanyaanku. Hanya diam dengan tundukannya. Entah perasaanku saja atau memang ada yang aneh. Bulu kuduku berdiri, seakan aku sedang menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Taman sudah sangat sepi. Tidak ada satupun orang di sana, kecuali aku dan anak itu. Semuanya pulang dan matahari pun tenggelam. Aku hanya bisa melihat bibirnya yang sangat pucat, sedangkan setengah wajahnya tertutup rambut karena tundukannya yang dalam. Aku tanya sekali lagi, "Ibu dan ayahmu kemana, Dek?" Tidak juga ada jawaban. Perlahan dia menengok ke arahku. Wajahnya sangat menyeramkan, membuat jantungku rasanya ingin meledak. Aku spontan berlari sampai ke dalam rumah dan mengadu pada ibu dan ayahku. Ibu dan ayah menganggap aku hanya berhalusinasi. Mereka tidak menanggapinya dengan serius. Ibu berkata, "Kamu salah lihat kali, Nak." Jelas-jelas aku bicara di depannya. Walaupun anak itu menapak, tapi bukan berarti dia juga manusia. Karena wajahnya yang berdarah itu tidak masuk akal. Semenjak hari itu, aku bisa melihat hantu. Bukan hanya itu, terkadang aku salah mengira. Kukira manusia. Ternyata yang kuajak mengobrol adalah hantu. Nenek pun berkata kalau aku indigo atau mata batinku terbuka. Begitulah cerita dari Alika, guys. Serem ya? Thanks ya udah kirim cerita ke aku. Bagi yang belum kirim,
kalian bisa kirim ke email ceritamisteriku.id@gmail.com. Sampai jumpa lagi guys. Bye.